Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara warnai penangkapan 2 kurir sabu oleh Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jalan Utama Desa Sebauk, Bengkalis, Riau. Setelah laju kendaraan mereka dihadang petugas, kedua kurir narkoba ini pun diringkus dan polisi sita 10 kg narkoba jenis sabu. Diketahui barang haram ini baru saja diselundupkan dari Malaysia melalui jalur perairan yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan. Kepada petugas, kedua kurir mengaku diperintah oleh seorang narapidana lapas kelas 2 Bengkalis bernama Hadisa Pradianto alias Jai alias Adi, seorang terpidana seumur hidup dalam kasus penyelundupan 20 kg sabu. Dari hasil pemeriksaan narkoba tersebut pesanan dari seorang bandar yang berada di Palembang, Sumatera Selatan yang kini tengah diburu polisi. Dan berutuh, jawaban ini tadi kok. Penggerebekan ini berlangsung di sebuah rumah di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 pelaku, 1 diantaranya seorang wanita. Ketiganya diketahui merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba yang kerap beroperasi di wilayah kota dan Kabupaten Solo. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperoleh sabu dari seorang bandar di Kota Padang dengan nilai total mencapai 30 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan hukuman 15 tahun penjara. Dalam operasi antik hari keempat, tim Satres Narkoba Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum pejabat pemerintahan Kabupaten Mamuju. Seorang oknum kepala desa bernama Rusdi ditangkap saat berdiri mencurigakan di depan sebuah hotel di Jalan Insinyur Juanda. Petugas yang curiga langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok di saku celana pelaku. Dari hasil interogasi, penyidik mengembangkan penyelidikan ke rumah ASN bernama Muhammad Sadli yang bertugas di Satpol PP Kabupaten Mamuju. Polisi menemukan 3 saset sabu dan 1 unit handphone yang diduga digunakan dalam transaksi narkoba. Sementara itu diketahui, Muhammad Sadli merupakan residivis kasus narkoba yang pernah divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan kini kembali beraksi sebagai pengedar. Ditangkap seorang oknum kepala desa sementara membawa dan menguasai narkoba jenis sabu. Dilakukan pengembangan dari hasil interogasi mengarah ke salah satu oknum ASN yang berperan sebagai pemasok atau pengedar. Setelah didatangi rumahnya, dilakukan penggeledahan, ditemukan lagi 3 saset yang berisi narkoba jenis sabu. Keduanya akan dijerat dengan pasal berlapis tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Aksi kejar-kejaran dan tembakan peringatan ke udara warnai penangkapan 2 kurir sabu oleh Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jalan Utama Desa Sebauk, Bengkalis, Riau. Setelah laju kendaraan mereka dihadang petugas, kedua kurir narkoba ini pun diringkus dan polisi sita 10 kg narkoba jenis sabu. Diketahui barang haram ini baru saja diselundupkan dari Malaysia melalui jalur perairan yang berada tak jauh dari lokasi penangkapan. Kepada petugas, kedua kurir mengaku diperintah oleh seorang narapidana lapas kelas 2 Bengkalis bernama Hadisa Pradianto alias Jai alias Adi, seorang terpidana seumur hidup dalam kasus penyelundupan 20 kg sabu. Dari hasil pemeriksaan narkoba tersebut pesanan dari seorang bandar yang berada di Palembang, Sumatera Selatan yang kini tengah diburu polisi. Dan berutuh, jawaban ini tadi kok. Ya, 1, 2.
Penggerebekan ini berlangsung di sebuah rumah di Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Dalam penggerebekan, polisi menangkap 3 pelaku, 1 diantaranya seorang wanita. Ketiganya diketahui merupakan bagian dari jaringan pengedar narkoba yang kerap beroperasi di wilayah kota dan Kabupaten Solo. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku memperoleh sabu dari seorang bandar di Kota Padang dengan nilai total mencapai 30 juta rupiah. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan hukuman 15 tahun penjara. Dalam operasi antik hari keempat, tim Satres Narkoba Poresta Mamuju berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan oknum pejabat pemerintahan Kabupaten Mamuju. Seorang oknum kepala desa bernama Rusdi ditangkap saat berdiri mencurigakan di depan sebuah hotel di Jalan Insinyur Juanda. Petugas yang curiga langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket sabu yang disimpan di dalam bungkus rokok di saku celana pelaku. Dari hasil interogasi, penyidik mengembangkan penyelidikan ke rumah ASN bernama Muhammad Sadli yang bertugas di Satpol PP Kabupaten Mamuju. Polisi menemukan 3 saset sabu dan 1 unit handphone yang diduga digunakan dalam transaksi narkoba. Sementara itu diketahui, Muhammad Sadli merupakan residivis kasus narkoba yang pernah divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan kini kembali beraksi sebagai pengedar. Ditangkap seorang oknum kepala desa sementara membawa dan menguasai narkoba jenis sabu. Dilakukan pengembangan dari hasil interogasi mengarah ke salah satu oknum ASN yang berperan sebagai pemasok atau pengedar. Setelah didatangi rumahnya, dilakukan penggeledahan, ditemukan lagi 3 saset yang berisi narkoba jenis sabu. Keduanya akan dijerat dengan pasal berlapis tentang penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Bengkel samping pom bensin nih rame, gara-gara benerin di sini malah jadi rusak, pada mati. Banyak motor balik, ternyata bensinnya isi solar. Akibat kelalaian pengawas SPBU, ratusan motor mogok massal di salah satu SPBU di Kembangan, Jakarta Barat. Solar. Menurut manajer SPBU, pihaknya mengakui ada kelalaian pengawasan saat petugas mengisi tangki timbun. Hal ini menyebabkan 20 kiloliter BBM Petralite tercampur dengan 8.000 kiloliter biosolar. Atas kejadian tersebut, penjualan BBM Petralite dihentikan sementara. 2 unit dispenser BBM Petralite di SPBU Kembangan diberi garis polisi oleh unit Krimsus Polres Metro Jakarta Barat. Pihak SPBU juga mengaku akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut dan sudah melakukan pendataan kepada para pengendara motor yang mogok. Yang melakukan kegiatan tersebut tidak memindahkan selangnya ke tangkinya, sehingga terjadi mogok motor-motor customer, dan akibat dari semua ini kami akan bertanggung jawab untuk semua kerugian dari customer, kami akan tanggung jawab. Sebelumnya, puluhan pengendara sepeda motor melakukan protes kepada pihak pengelola SPBU Kembangan setelah motornya mengalami mogok massal. Itu isi apa, Bang? Itu apa, Bang? Solar. No, parah banget. Lihat nih, udah kayak bentor. Menurut salah satu pengendara, motornya langsung mati setelah mengisi BBM jenis Petralite. Kan bensin murni aja udah gitu aja, nggak Pertalite asli, entah itu tercampur apa saya nggak tahu ya. Motor langsung mati. Berarti dugaannya dioplos gitu ya, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Hingga saat ini, polisi telah melakukan pemeriksaan kepada pengawas SPBU tersebut.